Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melanjutkan pemaparan materi mata kuliah Literasi Teknologi Informasi dengan judul Modul Microsoft Word dan juga Modul Microsoft Excel. Sebelum kepada pemaparan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu saya sendiri, Nadia Anjani Rahmah, selaku moderator dengan nomor induk mahasiswa 212151514. Perkenalkan, nama saya Gilang Setian dengan NPM 212151115. Perkenalkan, nama saya Lisa Nurajiza dengan NPM 212151508. Perkenalkan, nama saya Rana Mentari dengan NPM 212151512. Perkenalkan, nama saya Fajar Khodir Adam dengan NPM 212151513. Perkenalkan, nama saya Dena Silviana dengan NPM 212151521. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu sejarah dan manfaat Microsoft Word, penjelasan menu Microsoft Word, pengaplikasian Microsoft Word, sejarah dan manfaat Microsoft Excel, penjelasan menu Microsoft Excel, dan yang terakhir, pengaplikasian Microsoft Excel. Di mana untuk pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai sejarah dan manfaat Microsoft Word akan disampaikan oleh saya sendiri. Microsoft Word. Pada tanggal 1 Februari tahun 1983, pengembangan multitool Word dimulai setelah diberi nama baru menjadi Microsoft Word. Yang pertama kali diperkenalkan pada dunia di tanggal 25 Oktober di tahun 1983 untuk IBM PC. Saat itu di dunia pengolah kata dikuasai oleh WordPerfect dan juga WordStar. Di era 1981 sampai dengan 1990, banyak ide dan konsep Word diambil dari Bravos, pengolah kata berbasis grafik pertama yang dikembangkan di Xerox Palo Alto Research Center atau PRRC. Pencipta Bravo, Charles Simonyi, meninggalkan Xerox PRRC dan pindah ke Microsoft pada tahun 1981. Simonyi juga menggait Richard Brody dari PRRC pada 1 Februari tahun 1983. Pengembangan multitool Word dimulai setelah diberi nama baru yaitu Microsoft Word. Word memiliki konsep what you see is what you get dan merupakan program pertama yang dapat menampilkan cetak tebal dan cetak miring pada IBM PC. Word juga banyak menggunakan T-Tikus yang saat itu tidak lazim sehingga mereka menawarkan paket Word with Mouse. Word prosesor berbasis DOS lain seperti WordStar dan WordPerfect menampilkan hanya teks dengan kode markup dan warna untuk menandai pemformatan cetak tebal, miring, dan sebagainya. Di era 1990 sampai dengan 1995, pada rentang tahun ini, Word for Windows diluncurkan. Versi pertama dari Word for Windows dirilis pada tahun 1989 dengan harga $500 Amerika Serikat. Dengan dirilisnya Microsoft Windows 3.0 pada tahun selanjutnya, penjualan pun akhirnya terdongkrak naik, mengingat Word for Windows 1.0 didesain untuk Windows 3.0 dan performanya sangat buruk jika dijalankan pada versi sebelumnya. Microsoft Word menunggu hingga merilis Word 2.0 untuk mengukuhkan Microsoft Word sebagai pemimpin pasar pengolah kata. Nah, adapun manfaat dari Microsoft Word yaitu memudahkan menyelesaikan pekerjaan, kemudian menghemat waktu, dan juga menghemat kertas. Mungkin
Cukup sekian pemaparan materi yang pertama mengenai sejarah dan juga manfaat dari Microsoft Word. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai penjelasan menu dari Microsoft Word yang akan dijelaskan oleh Saudara Fajar Haidit Adam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai menu yang terdapat pada Microsoft Word. Di dalam menu tab Microsoft Word terdapat beberapa kelompok, yaitu ada Home, Insert, Draw, serta yang lainnya. Kemudian di dalam Home juga terdapat beberapa kelompok lagi yang dibagi, yang pada umumnya yaitu Font, Paragraph, Styles, dan juga Editing. Pada umumnya yang sering digunakan pada Microsoft Word yaitu digunakannya di sini untuk menebalkan tulisan. Kemudian ada juga untuk membuat tulisan bercetak miring, lalu juga untuk menggarisbawahi pada tulisan. Kemudian di bagian font ini juga terdapat style pada tulisan, yaitu kita bisa memilih style sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita juga bisa mengubah bentuk font pada tulisan menjadi besar, kemudian juga bisa menjadi kecil. Selanjutnya di dalam kelompok paragraf, yaitu di sini sering digunakan untuk membuat tulisan menjadi di tengah-tengah dan bisa juga di sisi kiri maupun di sisi kanan. Kemudian juga di sini kita bisa menggunakan bagaimana style font yang ingin kita gunakan sesuai dengan selera kita. Lanjut kepada menu tab yang selanjutnya, yaitu Insert. Di dalam Insert sendiri yaitu terdapat menu Table. Di sini kita bisa membuat table sesuai dengan banyak yang kita inginkan. Kemudian terdapat ilustrasi. Dalam kelompok ilustrasi sendiri yaitu terdapat Pictures, Shapes, Icons, dan juga Charts, yaitu fungsinya yaitu untuk menambahkan gambar pada tulisan, kemudian menambahkan bentuk, serta membuat grafik ataupun diagram. Lanjut kepada menu tab yang selanjutnya, yaitu di sini terdapat menu tab Design. Di dalam menu tab Design, di sini terdapat kelompok Dokumen, Formatting, dan di situ terdapat colors yang biasanya digunakan untuk mengubah warna pada tulisan, dan juga ada style fonts yang digunakan sebagai untuk mengubah jenis bentuk font. Selanjutnya pada tab desain ini juga kita bisa mengubah pack color, atau bisa digunakan juga untuk pack background, yaitu untuk mewarnai latar belakang pada kertas. Lanjut kepada menu tab yang selanjutnya, yaitu menu tab Layout. Di sini terdapat kelompok pack setup, paragraph, dan juga arrange. Pada menu tab pack setup di sini terdapat beberapa kelompok, diantaranya margins, orientation, size, columns, dan juga yang lainnya. Kemudian pada kelompok paragraf, di sini kita bisa menyesuaikan antara spasi pada antar paragraf. Untuk selanjutnya terdapat menu tab References. Di dalam menu tab References dibagi-bagi kelompok menjadi tab of contents, footnotes, Mendeley City-O-Matic, research, citation and bibliography, caption, dan juga index serta table of authorities. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada yang namanya
menu tab My Links. Di dalam menu tab My Links terdapat berbagai kelompok, di antaranya yaitu Create, Start, Mail Merge, Write, and Insert Fields, Review, Results, dan kemudian Finish. Kemudian yang selanjutnya yaitu menu tab Review. Di dalam menu tab Review terdapat berbagai kelompok menu tab, di antaranya yaitu Proofing, Speech, Accessibility, Language, Comment, Tracking, Changes, Compare, dan juga Ink. Lanjut kepada menu tab yang selanjutnya, yaitu ada menu tab View. Di sini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu menu tab Views, Immersive, Page Movement, Show, Zoom, Window, Macros, serta SharePoint. Kemudian menu tab yang terakhir yaitu Draw, yang fungsinya yaitu sebagai menggambar ataupun melukis. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemaparan materi selanjutnya mengenai pengaplikasian Microsoft Word akan dijelaskan oleh Saudari Alisa. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Microsoft Word. Pada bar insert, di sini ada equation. Equation ini berfungsi untuk menampilkan simbol-simbol. Misalkan simbol pecahan, berpangkat, integral, radikal, sigma, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membuat halaman pada Microsoft Word. Setelah kita menulis beberapa kalimat di beberapa halaman, kita ke insert, terus page number, pilih bottom of page. Nah, di sini sudah tertera halaman. Selanjutnya, jika kita ingin membuat daftar isi, kita blok kalimat pertama yang akan dijadikan sebagai judul. Selanjutnya, klik heading 1. Setelah itu, kita ke reference, table of contents, dan pilih automatic tabel yang pertama. Maka jadilah daftar isi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menambahkan gambar pada Microsoft Word. Pilih insert, terus ke picture, this device. Lalu kita pilih gambar mana yang ingin ditampilkan pada Microsoft Word.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menge-save dokumen atau file dalam berbentuk PDF. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alisa yang telah memaparkan bagaimana pengaplikasian dari Microsoft Word. Nah, untuk selanjutnya adalah pemaparan materi mengenai sejarah dan juga manfaat dari Microsoft Excel yang akan dipaparkan oleh Saudari Rona Mentari. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi sejarah dan manfaat Microsoft Excel. Microsoft Excel pertama kali diluncurkan pada tahun 1985, namun hanya tersedia untuk sistem operasi Mac OS atau Macintosh, dan itu pun masih hanya bernama Excel tanpa Microsoft di depannya. Pada awal peluncuran Excel tersebut, Microsoft sempat dituntut perusahaan-perusahaan lainnya yang juga bergerak pada bidang finansial yang juga mengeluarkan produk yang dinamai Excel. Pada akhir tuntutan itu, Microsoft dikalahkan perusahaan tersebut dan barulah sepenuhnya berganti nama menjadi Microsoft Excel. Setelah penuntutan itu, Microsoft tidak berlalu mengambil masalah itu. Malah akhirnya pihak Microsoft membeli nama software dari perusahaan penuntut tersebut untuk memastikan tidak ada masalah persoalan nama Excel di kemudian hari. Pada tahun 1987, Microsoft meluncurkan Excel untuk sistem operasi Windows yang dinamakan Excel versi 2.0. Microsoft Excel berhasil mendahului pesaing beratnya pada waktu itu untuk jenis aplikasi sejenis, yakni Lotus 1, 2, 3 yang terlambat mengeluarkan versi Windows-nya dan masih menggunakan MS-DOS. Pada tahun 1988, Excel akhirnya berhasil total menggeser pesaingnya itu dan menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer dan handal di pasaran. Ketika pertama kali dibundel ke dalam Microsoft Office pada tahun 1993, Microsoft pun mendesain ulang tampilan antar muka yang digunakan oleh Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint untuk mencocokkan dengan tampilan Microsoft Excel yang pada waktu itu menjadi aplikasi spreadsheet yang paling disukai. Keberhasilan Microsoft ini membuat mereka selalu berkembang dan terus mengeluarkan versi-versi terbaru sampai sekarang. Sejak tahun 1993, Excel telah memiliki bahasa pemrograman Visual Basic of Application atau VBA yang dapat menambahkan kemampuan Excel untuk melakukan otomatisasi di dalam Excel dan juga menambahkan fungsi-fungsi yang dapat didefinisikan oleh pengguna atau User Definite Functions atau UDF untuk digunakan dalam worksheet. Bahkan dalam versi selanjutnya, Microsoft menambahkan sebuah Integrated Development Environment untuk bahasa VBA Excel, sehingga memudahkan programmer untuk melakukan pembuatan program pembuatannya. Selain itu, Excel juga dapat merekam semua aktivitas yang dilakukan oleh pengguna untuk menjadi makro, sehingga mampu melakukan otomatisasi beberapa tugas. VBA juga mengizinkan pembuatan form dan kontrol yang terdapat di dalam worksheet untuk dapat berkomunikasi dengan penggunanya. Bahasa VBA juga mendukung pengguna DLL, ActiveX, atau COM, meski tidak dapat membuatnya. Versi VBA selanjutnya menambahkan dukungan terhadap class modul sehingga mengizinkan penggunaan teknik pemrograman berorientasi objek dalam VBA. Versi otomatisasi yang disediakan oleh VBA menjadikan Excel sebagai sebuah target virus-virus makro. Ini merupakan problem yang sangat serius dalam dunia korporasi hingga para
mengaktifkan makro secara keseluruhan atau mengaktifkan makro. Ketika mengaktifkan workbook atau mempercayai makro yang dienkripsi dengan menggunakan sertifikat digital yang terpercaya. Selanjutnya ada manfaat Microsoft Excel. Yang pertama, dapat mengurutkan data sesuai dengan benar setiap huruf. Kedua, dapat memudahkan menghitung angka yang banyak secara cepat dengan menggunakan rumus. Dan yang ketiga, dapat memasukkan data dengan berbentuk tabel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Rona yang telah menjelaskan mengenai sejarah dan juga manfaat dari Microsoft Excel. Selanjutnya adalah penjelasan menu dari Microsoft Excel yang akan dijelaskan oleh Saudari Dena. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Dalam menu Microsoft Excel ada The Ribbon. Memahami ribbon adalah hal yang sangat perlu kita lakukan untuk memahami perubahan antara Microsoft 2010 ke Microsoft 2013. Pada ribbon tercantum semua informasi dan perintah serta fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel 2013. Yang pertama ada Home ya, Home tab. Tab di sini sering digunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel. Dalam Home tab ini terdapat semua informasi tentang teks, tentang format cells, jenis huruf, ukuran huruf, format teks, memasukkan dan menghapus kolom. Dalam tab Home ini juga cara-cara untuk merubah cells, style, memformat table, juga memasukkan data secara otomatis, mengurutkan dan mencari data. Yang kedua ada Insert tab. Nah, di sini. Di sini ya. Tab ini berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan, mulai dari foto, shape, clipart, grafik, text box, dan lain-lain. Yang ketiga ada Draw. Nah, dalam Draw ini tuh ada kita bisa menggambar, terus bisa menghapus, terus ya yang lain-lain dan yang lain-lainnya. Terus yang keempat ada Page Layout. Tab ini memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, dan tema. Yang selanjutnya ada Formulas. Formulas tab di sini tuh memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus. Tab ini memiliki fungsi perpustakaan besar yang dapat membantu saat membuat rumus atau fungsi dalam spreadsheet. Yang selanjutnya ada Data tab. Tab ini tuh memungkinkan kita untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menyortir dan penyaringan serta menganalisis pengelompokan data. Selanjutnya ada Review tab. Tab ini memungkinkan kita untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan. Hal ini juga memberikan perubahan track dan catatan. Fitur menyediakan kemampuan untuk membuat catatan untuk dokumen yang dirubah oleh user lain. Selanjutnya ada View tab. Tab ini tuh memungkinkan kita untuk mengubah tampilan dokumen. Selanjutnya ada Sheet ya. Nah, Sheet ini tuh pada jendela kerja atau worksheet Microsoft Excel terdapat Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3, dan lain-lain. Sheet di sini tuh merupakan lembaran kerja. Sheet di sini tuh merupakan lembaran yang terdapat dalam worksheet. Ini tuh yang dinamakan worksheet. Terus ada kolom dan rows serta cells. Sel yang disebut sel tuh ini. Sel di sini tuh merupakan titik temu antara kolom dan baris seperti halnya tabel yang fungsinya untuk menuliskan angka atau nilai data yang akan diolah.
Contohnya sel A1, sel B1, dan seterusnya. Nah, terus ada rows. Ini disebut rows. Row di sini tuh merupakan baris dalam worksheet. Dalam Microsoft Excel terdapat 65.536 baris, dimulai dari baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, terus ada kolom. Ini yang disebut kolom ke bawah. Kolom di sini tuh merupakan kolom yang terdapat dalam worksheet. Pada worksheet Microsoft Excel terdapat 256 kolom, terdiri dari kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dena yang telah menjelaskan mengenai menu dari Microsoft Excel. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu pengaplikasian dari Microsoft Excel yang akan dipaparkan oleh saudara Gilang Setia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai pemaparan dari Microsoft Excel. Nah, dalam Microsoft Excel seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya di sini tuh ada disebut baris ya. Ini baris dan ini kolom. Nah, dalam baris dan kolom ini kita bisa mengatur ukuran dari baris dan kolom sendiri. Nah, untuk mengatur lebar kolom, kita bisa menekan satu kolomnya, contohnya di kolom ini nih. Kita pencet ini ke format, kita akan mengukur dari lebar kolom. Tentunya kita lebarnya itu 10. Nah, maka otomatis lebarnya akan berubah. Selanjutnya kita akan mengubah dari tinggi barisnya. Sini ada row height. Tentunya kita ambil 20. Nah, ini otomatis berubah juga. Selain dari itu, dalam Excel sendiri ketika kita memasukkan angka gitu, 1, 2, 3, nah ini tuh akan berada di sebelah kanan. Nah, untuk menjadi mata uang rupiah, kita bisa mengubahnya. Tentunya kita 10.000. Nah, kita bisa mengubah format dari kolomnya sendiri di sini. Menjadikan ini general masih umum. Nah, ketika kita ingin berubah menjadi mata uang, ya di sini ada currency. Nah, ini otomatis menjadi 10.000. Nah, selain itu juga, ketika kita memasukkan sebuah kata, nama saya sendiri. Nah, ketika kita ingin, kan ini melebihi satu kolom ya, kayak. Nah, kita tuh bisa menggabungkan 2 kolom dengan cara kita blok 2 kolomnya, lalu kita pergi ke home, terus di sini ada merge center. Nah, ini otomatis menggabungkan 2 kolom menjadi 1. Selain itu juga kita bisa mengatur paragrafnya itu bisa rata tengah, kiri kanan. Nah, ini kan rata tengah, kita bisa atur rata kiri, rata kanan, atau rata tengah kembali. Nah, di dalam Excel juga kita bisa menambahkan grafik atau chart. Tentunya kita mengambil grafiknya di sini. Nah, kita ngambil satu kayak ini, kita masukkan. Nah, ini akan berubah menjadi grafik. Nah, grafik ini juga kita bisa mengubah desainnya, bisa memilih di sini. Dan juga masih banyak lagi jenis-jenis dari grafiknya. Selain itu juga Excel itu terkenal untuk menghitung ya.
Jadi otomatis ada rumus-rumus yang digunakan. Nah, dalam menggunakan rumusnya, kita itu contohnya di kolom pertama ada A1 dan kolom kedua angka 2, ini angka 3. Nah, untuk menghitung 3 kolom ini memang gampang secara manual jika kolomnya sedikit. Nah, ketika formatnya banyak gitu, kolomnya ada ribuan, kita juga bisa menghitung satu-satu. Jadi kita harus menggunakan rumusnya. Nah, cara memunculkan rumusnya itu kita menggunakan sama dengan. Nah, dalam rumus itu ada banyak, di sini ada beberapa pilihan tergantung penggunaannya. Untuk sum itu sebagai jumlah. Contohnya di sini saya akan mengambil perhitungan dasar ya, operasi dasar, tambah, kali, bagi, dan pengurangan. Contohnya ini sama dengan kolom ini ditambah kolom ini, hasilnya adalah 3. Terusnya kita coba lagi untuk pengurangan, kolom ini dikurangi kolom ini sama dengan seperti ini. Dan untuk perkalian kita klik lagi, dikali itu bintang ya, ini sama dengan ini. Ataupun pembagian sama dengan ini per kolom ini. Nah, hasilnya. Nah, jadi tadi ada beberapa contoh ya untuk rumus-rumus. Selain itu juga masih banyak rumus yang bisa kita gunakan. Contoh ada rumus if, modulo, dan sebagainya tergantung kebutuhan kita dalam mengoperasikan Excel ini. Di sini juga ada ya control home, insert, draw, layout, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah beres nih mengoperasikan atau menggunakan Excel, kita tuh bisa menyimpan atau save filenya itu sini, disimpan, terus kita save, terus kita pilih di mau di mana disimpannya, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengaplikasian dari Microsoft Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Gilang yang telah memaparkan mengenai pengaplikasian dari Microsoft Excel. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai modul Microsoft Word dan juga modul Microsoft Excel dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.